Jadi dia sibuk, ini lagi suluk, sibuk menasihati orang. Bahkan khalifah-khalifah itu dinasihatin semua mati. Padahal dia berikut suluk. Kita tanya kronologisnya apa nih? Ini piye. Kamu kenapa sih gitu? Ada apa dengan dirimu wahai Salih? Apa jawaban dia? Baik. Kullu muridin jadala aw mara shaykhah aw warida waqtih. In kana min ahli al-waridat fa innahu sa'in fi qat'i mu'asharatihi. Yang enak nih baca Buya Asfi lagi baik coba. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الشيخ الأكبر كل مريد جاهد أو ما كل مريد جادل أو مار شيخه أو وارد وقته إن كان من أهل الواردات فإنه ساع في قطع معاشرته وترك مصاحبته وكان بذلك الوقت كاشفا لعورته والسوء فعله. Setiap murid yang mendebat atau menantang gurunya, mursyid syekh mursyid ya, syekh mursyid, atau cenderung tidak menerima updatean keilmuan pada waktu itu, jika memang dia ahli warid, maka sejatinya seorang murid itu sedang mengarah pada jalan terputusnya hubungan dia dengan gurunya. Dan dia sedang meninggalkan jalur musahabah bersuhbahnya dengan gurunya. Wa kana bidzalika waqti kashifan li'auri. Pada saat itu juga, pada saat bersamaan dia sedang membuka aib dia sendiri, aurat dia sendiri dan buruknya tingkahnya. Gimana? Berani nggak debat Buya Asfi? Buya Aldomi, Buya Yunal nih, Gus Faiz dan Gus Rakis ini, berani nggak? Ada yang berani? Kalau kita ini ada kesalahan nih, ya tegur aja kan? Dan kita lari, Bu ya. Hah? Di debat kita lari, Bu. Kita lari, Bu ya. Jadi ada orang ngomong begini, agama itu kan nasihat, maka saya mau menasihati Anda. Di pengalaman Buya Adom ini, itu seru banget tuh ya, seru banget. Itu jadi kenangan lah ya, semasa suluk itu. Jadi dia sibuk, ini lagi suluk, sibuk menasihati orang. Bahkan khalifah-khalifah itu dinasihatin semua mati. Padahal dia berikut suluk. Kita tanya kronologisnya apa nih? Ini piye. Kamu kenapa sih gitu? Ada apa dengan dirimu wahai Salih? Apa jawaban dia? Kan ad-dinu nasiha, Bu ya. Agama kan nasihat. Saya lagi menjalankan tugas seorang beragama. Oke. Inilah akibat baca hadis, dengar hadis lewat YouTube atau lewat TV. Dan dia, ibu dengar hadis itu dari mana? Saya kan sering dengerin pengajian tiap subuh, Bu ya. Di mana? Di TV. Oke. Ya. Kan kita kalau ketemu yang begitu harus banyak ngalahnya, Bu ya. Ini Buya Aldomi cakep banget tuh ngalahnya. Akhirnya kita jelaskan lah ya. Tapi selesai sama Buya Aldomi. Nasihat itu hadisnya lengkapnya gimana? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali immatil muslimin wa ammatihim. Coba, pikiran dia nasihat itu cuma ceramain orang. Ente bisa nggak nyeramain Allah? Kan nasihat itu untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk para imam, dan untuk umat kebanyakan. Berarti bagi dia kita wajib menceramahi orang, negur orang. Kalau nggak aneh nggak disebut menjalani tugas keagamaan. Udah punya tugas dia ya. Tugas kewalian.
Ternyata di seorang salah paham. Inilah akibat baca hadis gak langsung dari manba'nya, dari sumbernya. Dia merasa sudah dapat tugas dengan mendengar hadis itu. Sama dengan orang dengar balighu anni walau ayah. Ya akhi, Nabi lagi ngomong ke siapa ini? Mukhatabnya orang yang Nabi ajak bicara siapa? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu Nabi ngomong ke siapa? Bukankah semua sahabat? Yang dipakai orang-orang hari ini. Dia belum faqih, belum alim, sudah ceramah. Dalilnya pasti itu. Balighu anni walau ayah, hadis mas sahih Bukhari. Pemahaman ente yang enggak Bukhari. Dan hari ini antum coba lihat ya fenomenanya, masya Allah. Ya. Kita senang lihat artis hijrah, tapi kalau artis jadi ustadz, ente lebih mending menghadiri konser dia daripada menghadiri ceramah dia. Menghadiri konser dia dosa doang. Tapi kalau menghadiri ceramah dia, ente sesat dan menyesatkan. Itu bedanya, faham? Dhalun mudil. Karena dia bukan alim, dia bukan kalau dia cuma berbicara akhlak, nggak apa-apa. Ya, sama dengan mu'alaf, ceramah, hadza khatir azim. Kita wallahi kita senang ada orang masuk Islam, senang nggak? Tapi kalau dia berceramah, sorry. Ya, kalau dia menceramahkan tentang pengalaman dia tersesat mencari agama, bolehlah. Tapi ini udah mulai nyerang agama lamanya, ya, jelek-jelekin agama lamanya, lalu membagus-baguskan agama kita. Nggak, itu nggak baik. Ya, nggak usah, itu bukan dakwah kita. Dakwah yang diturunkan Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Berarti nggak boleh jelekin orang, agama orang. Apa kata Nabi SAW? La tasubbu ilahahum alihatahum. Hadis Imam Abu Daud. Jangan pernah caci maki Tuhan-Tuhan yang mereka buat, yang mereka yakini. Fayasubbu ilahakum. Mereka akan menghujat agama kamu. Jadi saya agak prihatin dengan mu'alaf-mu'alaf yang berbicara di luar batas kemu'alafannya. Silakan podcast ente begitu. Kalau celi udah ngaji, kita kan lihat juga banyak yang mu'alaf yang ngaji, lalu dia menjadi orang yang mengerti ilmu dan berceramah, mafi muskilah, kita senang. Tugas kita berkurang. Kita nggak pernah iri dengan orang pendakwah, malah senang. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang yang mengamalkan ilmu zikir thariqah dengan istiqamah, Allah cabut dari kolbunya iri dengki. Antum rasain sendiri. Lalu ketika ada orang yang muncul yang baru dengan yang gaya yang sama, dia nggak anggap ente ngambil lapak aneh. Nah, nggak bakal. Malah dia berpikir semoga orang seperti itu Allah banyakkan. Semoga orang yang ngajar berdakwah Allah banyakkan, tapi aliman, ya, da'iyan ilallah. Mau ngajak orang ke Jakarta, tapi nggak tahu jalan ke Jakarta, boleh nggak? Ntar nyampenya nyasar di Bogor. Terus dia bilang, ini loh Jakarta. Kenapa? Ada istana di sini, istana presiden. Jadi dia kira istana itu cuma di Jakarta, padahal ada istana Bogor. Kalau mau ngajak orang kepada Allah, mesti tahu jalan kepada Allah. Ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi seseorang murid yang menjidal gurunya, yang mencoba menantang gurunya. Kalau sekarang kejadiannya lain, Bu ya. Guru nantang murid. Ditantang balik, diam-diam baik, ya kan? Iya. Ngerasa guru soalnya. Ngerasa pintu tobat masih dibuka. Seorang murid yang menantang gurunya, itu awal perpisahan dengan gurunya. Itu bahasa ringkasnya. Illa ayyatuba ilallah. Kecuali dia tobat kepada Allah. Maka setelah saya sholat tobat dulu itu, ya, kemudian mengikuti cara yang diajarkan Syekh, itu Allah langsung izinkan, ya, beliau itu. Padahal
tufya, sudah wafat. Ya. Itu maka kita sangat yakin orang-orang para aulia ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka masih hidup di sisi Allah dan dapat rezeki dari Allah SWT. Ya, rezekinya para arwah itu adalah ma'rifat. Rezekinya arwah ma'rifat. Rezekinya malaikat tasbih, zikir. Maka itu kalau suka tasbih dan zikir, itu nur malakiyah yang ada dalam diri kita kenyang. Ya. Tapi kalau orang ngaji, ruhnya yang bahagia. Ya. Lanjut ya. وقال بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيخ الأكبر الإعراض المتوالي عن الله دون أن يتخلله رجوع إليه سبحانه سبب إلى قطع الوصلة بينك وبين الحق فاحذر وكن معه حاضرا على بساط آداب الشريعة ناظرا بعين الحقيقة لتكون جامعا أو تقوي تارة يشفع هذه في هذه فإن لم تقوي فلا خير فيك البتة. Imam Ibn Rabi' berkata, keberpalingan yang terus menerus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pernah diselingi dengan rujuk kepadanya, tanpa istighfar, tanpa taubat kepadanya, itu menjadi sebab terputusnya hubungan antara engkau dengan Al-Haq. Maka hati-hatilah dan hendaklah engkau selalu bersama, hadir dalam rasa di atas bentangan adab syariah, sambil memandang dengan pandangan hakikah, supaya engkau itu sempurna dan supaya engkau kuat sedikit demi sedikit dan saling tambal yang kurang dengan yang lainnya. Jika engkau tidak menjadi kuat, maka sama sekali tidak ada kebaikan pada dirimu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.